Halo semua, welcome back to Tropmed Talk bersama saya Gisel. Oke, mungkin Sobat Tropmed bingung ya, ini kok ada suara baru nih, agak asing gitu. Jadi kita perkenalan dulu deh. Halo semua, nama aku Gisel dan aku di sini menjadi podcaster baru, temennya Nadia dan Bram untuk Tropmed Talk. Jadi salam kenal semua. Nah, karena podcasternya baru, jadi kita juga akan membahas hal yang baru juga dong. Kali ini kita mau ngobrolin tentang sebuah penyakit yang sebenarnya angka penderita di Indonesia itu sangat tinggi. Namun sekarang malah jadi undercover karena maraknya COVID-19. Hari ini kita mau membahas tentang tuberkulosis atau biasa kita dengar dengan TBC. Tapi tentu aku nggak sendirian karena hari ini kita akan ngobrol asik nih sama narasumber kita yaitu Dr. Rina Triasi, spesialis anak PhD. Halo Dr. Rina, apa kabar? Selamat pagi Mbak Gisel, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, sehat dok? Sehat dan gemuk. Efek pandemi. Efek pandemi ya dok, iya sama naik sedikit gitu berat badannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Betul ya. Mungkin perkenalan dulu nih dok. Jadi sudah berapa lama sih dokter ini berkecimpung di dunia tentang TB? Oke ya, jadi sebenarnya saya ini background saya adalah klinisi dan akademisi. Saya dokter anak di Rumah Sakit Dr. Sarjito dan menjadi dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Nah, kebetulan tahun 2009 itu saya mulai ambil program S3 saya dan penelitian saya itu terkait dengan TBC, khususnya pada anak. Dan lebih khusus lagi adalah terkenalnya kontak tracing gitu ya, kayak di COVID itu kan lebih dikenal sebagai kontak tracing. Nah, sejak tahun itulah kemudian saya banyak berhubungan dengan pertibian itu, per-TBC-an. Ya. Oh begitu ya dok ya, jadi Yeah. memang TB, COVID TB, balik lagi berarti ya dok ya? Iya. Oke, kalau tentang ini dok, aku dengar-dengar tuh ada project menarik namanya Zero TB. Jadi dokter di sini, di project Zero TB ini sebagai apa ya dok ya? Saya cerita tentang Zero TB dulu aja ya. Boleh. Kalau boleh. saya sebagai apa, kebetulan saat ini saya sebagai disebut apa, project leadernya gitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya berangkat dari keprihatinan ya. Sebenarnya kan program TB juara 3 di dunia untuk jumlah TBC terbanyak dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, program TBC di tingkat global, di tingkat nasional itu sebenarnya sudah banyak sekali dan bagus sekali menurut saya, baik programnya maupun pencatatan dan pelaporannya sudah cukup bagus lah. Kalau bagus sekali juga enggak ya, cukup bagus mungkin dibandingkan dengan program yang lain. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak kurang, menurut saya sudah cukup, walaupun mungkin kita juga belum tahu bagaimana implementasi yang sesungguhnya di lapangan itu, sehingga kenapa TBC yang kumannya itu sudah ditemukan sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, obatnya sudah ada sejak tahun 40-an, program itu setiap tahun kita ada pertemuan global tentang TBC, WHO juga tidak kurang-kurangnya mengadakan pertemuan-pertemuan itu tingkat nasional juga. Kenapa kok belum tuntas juga masalah TBC di Indonesia ini khususnya. Nah, kemudian pertemanan saya di dunia TBC di tingkat internasional begitu memperkenalkan saya dengan Dr. Philip Ducrot. Beliau itu adalah dokter di Burnet Institute Melbourne. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2017-2018 itu, saya terlibat dalam pelatihan yang diadakan oleh Burnet Institute itu untuk melakukan training pada tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, di situ terus kita ngobrol. Nah, beliau itu ternyata merupakan salah satu orang yang ikut dalam inisiatif atau namanya Zero TB City Initiative di tingkat global. Nah, di beberapa negara itu sudah melakukan inisiatif untuk Zero TB itu. Kemudian dia menawarkan ke saya bagaimana kalau di Indonesia ini diadakan ya. Oh, senang sekali saya bilang gitu kan. Walaupun saya fokus saya sebenarnya di TB anak. Apa ya yang bisa saya perbuat untuk Indonesia ini untuk membaikkan TBC. Jadi saya tidak harus hanya berpikir tentang TB anak saja.
Nah, Zero TB City Initiative ini prinsipnya adalah mengeliminasi TBC itu kita harus melakukan suatu kegiatan yang komprehensif, inovatif, dan masif. Komprehensifnya itu adalah kita temukan pasiennya, kemudian kita obati pasiennya, dan yang ketiga jangan lupa kita lakukan pencegahan. Jadi dia tagline-nya adalah search, treat, and prevent. 3 hal itu, kemudian ada inovasi-inovasinya. Nah, inilah yang dipotong gitu oleh si Zero TB dan kita memulainya di Jogja sehingga kita menamakannya Zero TB Yogyakarta karena prinsip kami adalah start small but think big. Nah, sejarahnya panjang nih. Sejarahnya adalah kita from zero. From zero itu nggak punya dana sama sekali. Ini terima kasih kepada Tropmed yang pada awal itu saya membawa program ini ke Tropmed dan kemudian memfasilitasi untuk mengawali beberapa kegiatan dengan dana dari Tropmed pada waktu itu. Ini panjang lagi nanti ceritanya, tapi malah seneng dok tadi dengernya karena kayak aku suka banget sama tadi dokter itu awalnya fokusnya di TB anak, kemudian dokter berinovasi untuk Indonesia, ya, do untuk something membantu untuk Indonesia. do Siapa lagi yang something. akan memajukan Indonesia kalau tidak kita gitu. Jadi inovasinya Zero TB itu yang khasnya di beberapa negara juga itu adalah kita melakukan dalam rangka search the patient itu kita melakukan active case finding. Jadi di TBC itu kan case finding itu penting dan case finding itu menemukan pasien itu bisa dua, secara aktif dan secara pasif. Kalau menunggu pasien datang ke puskesmas, menunggu pasien datang ke rumah sakit, itu sudah kita lakukan gitu. Jadi kita ada pelayanan-pelayanan kesehatan itu menunggu pasien datang. Ternyata di Indonesia sekitar 40% itu masih missing case. Kasus TB di Indonesia itu sekitar 40% masih belum ditemukan berdasarkan kan kita ada estimasi jumlah kasus TB di Indonesia ini berapa. Nah, dari yang diestimasikan itu baru 60% yang ternotifikasi ke program TBC nasional. Nah, masih ada 40%. Nah, di Zero TB ini, inovasi dalam penemuan kasusnya itu kita melakukan penemuan kasus secara aktif. Artinya, kita yang datang, kita yang jemput bola. Nah, yang kita lakukan ini adalah dengan menggunakan screening, dengan menggunakan ronsen. Jadi kita pakai bis yang ada ronsennya, kita keliling ke kecamatan-kecamatan. Itu kita cari secara aktif. Mungkin di beberapa provinsi sudah pernah melakukan pemeriksaan screening dengan menggunakan ronsen, tetapi melakukan secara masif. Dan ini kita komprehensif juga. Selain menemukan dengan mobil ronsen itu, kita juga mengaktifkan investigasi kontak atau kontak tracing. Kita memberikan terapi pencegahan dengan inovasi menggunakan regimen yang jangka pendek. Karena sekarang ini beberapa waktu yang lalu, bukan sekarang ini. Kalau sekarang Indonesia sudah merekomendasikan untuk pencegahan TBC yang jangka pendek. Nah, kami sudah menginisiasi itu mulai tahun lalu. Apa yang kami lakukan di Jogja ini sebenarnya semacam piloting. Jadi kami ini cuma ingin membuat suatu model kira-kira mana sih yang nanti yang paling cost efektif yang kemudian bisa di scale up ke provinsi lainnya kalau memang nanti terbukti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Zero TB ini bisa menemukan kasus lebih banyak lagi. Dan dari hasil analisis kami yang sementara, ternyata memang lebih banyak lagi pasien-pasien atau orang-orang yang tadinya tidak tahu kalau dia itu sakit TBC, tidak ingin berobat gitu, tertangkap dengan penemuan kasus secara aktif ini. Menarik banget, benar-benar inovasi yang memang di Indonesia ini belum ada dok. Pakai bis segala tadi ya dok ya? Iya. Wah, benar-benar definisi active case finding banget nih. Kita yang terjun ke lapangan, bawa bis, wah menarik banget. Oke. Nah sekarang kita mau kenalan sama penyakitnya nih dok. Seperti yang kita ketahui, TB ini adalah suatu penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman TB. Dan bisa menyebar ketika orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. Dari yang saya dengar nih dok, dari yang dokter sudah bicarakan, ternyata tadi ranking 2 ya dok ya? Di dunia malahan. Tingkat dunia, iya betul. Nah,
pertanyaannya adalah apakah angka TB ini tinggi di semua daerah Indonesia atau hanya beberapa daerah saja, Dok? Jadi Indonesia itu unik ya, unik dan sulit menurut saya untuk kita mempunyai program apapun gitu ya. Karena kan lokasi geografis kita yang seperti itu, kepulauan dengan resources sumber daya yang berbeda-beda, baik sumber daya manusianya maupun fasilitas-fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya itu kan berbeda. Sehingga kalau jumlah kasus provinsi katakanlah itu sangat bervariasi. Saya tidak hafal pasti daerah mana yang masih rendah, tetapi yang termasuk tinggi itu temuannya adalah di daerah Jawa Barat, kemudian Papua gitu. Nah, variasi antar provinsi dalam hal temuan kasus TBC, dalam hal cakupan pengobatannya dan sebagainya. Nah, ini masih menjadi PR tersendiri gitu. Sehingga menurut saya program pengentasan atau eliminasi TBC di Indonesia itu untuk kita harus mempunyai beberapa pendekatan gitu. Tidak bisa hanya ada satu rekomendasi diterapkan di semua daerah. Tidak bisa. Karena berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan yang ditanyakan Mbak Gisel, itu permasalahannya ya karena itu. Dengan perbedaan itu, jumlah kasus pun berbeda. Perbedaan ini bisa karena memang endemisitasnya berbeda, tetapi bisa juga karena upaya penemuan kasusnya juga jangan-jangan ada yang rendah itu karena belum dilaporkan atau belum ditemukan kasusnya karena pasiennya mau datang ke rumah sakit jauh misalnya seperti itu. Nah, tapi yang dilaporkan di tingkat nasional itu kan adalah yang ternotifikasi gitu ya, yang dilaporkan oleh petugas kesehatan ke sistem pencatatan TB nasional yang terintegrasi itu yang akan menjadi laporan dari angka nasional gitu. Oke, berarti sebenarnya masih banyak ya, Dok, kasus-kasus yang undercover yang kita nggak tahu? Iya, missing cases kita masih 40%. Jadi pertama lokasi, kemudian, perbedaan program tiap daerah seperti penemuan kasus dan pengobatan itu Ya, sangat resources-nya. berpengaruh ya, Dok, ya? Iya, menurut saya iya. Baik. Ternyata itulah yang bikin TB ini masih jadi PR besar ya, Dok, di Indonesia? Ya, dan itu tadi Mbak, karena menurut saya masih banyak pasien-pasien sumber penularan di masyarakat yang belum ketemu, itu yang kemudian dia menularkan ke orang lain. Kita harus secara aktif mencari missing cases ini dan mengobatinya begitu ketemu. Kemudian mereka yang dengan infeksi laten, yang berisiko berkembang kemudian hari menjadi sakit TBC harus diberi obat pencegahan. Apalagi kalau ada yang nggak mau diobati ya, Dok? Kayak dia udah ketahuan TB, nggak mau Banyak. diobati. Masih banyak Ada, Dok? juga. Ya Dan ampun. itu ada PR lagi nih. PR lagi itu Aduh. stigma. Oh, Stigma. stigma, Dok? Stigma dan kesadaran masyarakat. Ya, jadi kompleks TBC ini tidak akan selesai kalau hanya diatasi oleh sektor kesehatan gitu ya. Kalau dianggap ini adalah suatu penyakit, yang ini adalah tanggung jawabnya sektor kesehatan, nggak selesai. Ya kayak COVID. COVID itu kan akhirnya kan semua sektor bergerak gitu karena nggak mungkin kesehatan saja yang akan menangani dan kebetulan dampak COVID ini secara nyata berdampak pada ekonomi, berdampak pada sosialisasi, kehidupan sosial, berdampak pada segala macam lah. Nah itu kan terus orang pada berasa banget gitu loh. Jadi si COVID ini sebenarnya memberikan pelajaran yang wow gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa suatu penyakit itu begini loh dampaknya. Dan kematiannya, emergensinya, penularannya, dampak sosialnya gitu kan. Sehingga orang terus mempunyai inovasi-inovasi. Nah sebenarnya TBC ini juga seperti itu. Cuma dia penyakit kronis ya. Jadi orang tidak merasakan. Padahal kalau sudah bertahun-tahun begini numpuk-numpuk gitu ya. Oh, jadi gitu ya, Dok, ya? Ini adalah tanggung jawab bersama ya, Dok, ya? Iya, Betul. semua sektor dan semua warga negara dalam arti tidak hanya kesehatan, tidak hanya yang usia yang sudah sepuh-sepuh, tapi usia muda, generasi muda juga. Nah, ini juga salah satu yang digarap Zero TB ini adalah kader muda. Kan Wow. ya Mbak Gisel kan tahu ya kader Posyandu itu bagaimana beliau-beliau. Saya sangat apresiasi sekali dengan ibu-ibu yang menjadi kader-kader itu ngurusi Posyandu, ngurusi PKK, ngurusi apa ya Taman Gizi, terus ngurusi mungkin ada dia juga jadi kader Usila,
mungkin nanti ada kegiatan apa lagi, beliau juga yang akan berperan. Nah kan terlalu banyak kan ibu-ibu kader itu mempunyai tanggung jawab. Kenapa kita tidak mengajak para pemuda-pemudi yang mereka itu adalah menurut saya orang-orang yang inovatif. Mereka mesti punya sesuatu yang berbeda gitu. Dan ternyata memang pada waktu kita melakukan pelatihan kader itu inovasinya luar biasa dan ketertarikan mereka itu bagus sekali. Nah ini menurut saya ya itu harus kita gerakkan juga. Tidak hanya terkait pasien ya, ini kita harus menyehatkan masyarakat juga, menyadarkan masyarakat. Nah ini perlu peran serta masyarakat itu yang kita tingkatkan dan jangan hanya mengandalkan ibu-ibu kader atau bapak kader TBC itu juga ada. Harus ikut bergerak ya dok ya. Ayo nih sobat-sobat Gisel yang masih muda. Yang masih muda-muda, yuk sobat Tropmed nih yang lagi dengerin nih yang masih muda-muda, yuk harus ikut bergerak. Ini TB ini tanggung jawab bareng-bareng loh ya dok ya. Iya. Nah tadi kan kita udah ngobrolin tentang penyakitnya juga nih dok. Sekarang mau bandingin boleh nggak dok sama COVID tadi udah kita bahas ya tentang COVID ya. Jadi tadi yang dari aku dengar, dokter itu bilang bahwa COVID ini lebih rame karena dia dampaknya kelihatan banget untuk ekonomi, kemudian sosial dan lain sebagainya itu lebih kelihatan. Kalau untuk sisi gejala penyakitnya gitu ya. Iya betul. Gejala, dampak, terus ke kehidupan sehari-hari itu sebenarnya COVID dan TB lebih bahaya mana sih dok? Tergantung nih partai COVID apa partai TB yang ngomong. Anggota partai COVID atau partai TB. Menurut saya dua-duanya sama bahayanya, sama pentingnya gitu ya, sama-sama bahwa ini penularannya adalah melalui airborne disease ya, melalui droplet gitu, percikan air ludah. Nah bedanya yang satu disebabkan oleh bakteri, si TBC itu, yang COVID disebabkan oleh virus. Nanti itu akan beda pendekatan terapinya gitu ya, secara medisnya itu akan berbeda. Nah, sifat si TBC ini penyakit yang kronis, yang artinya dia itu tidak akan menimbulkan kematian yang mendadak. Beda dengan COVID. Kalau COVID ini akut. Jadi dia perjalanannya dia dari tertular sampai timbul gejala itu antara 5 sampai 14 hari. Nah, kemudian perjalanan penyakitnya ini dia pada hari ke-5, ke-7 gitu ya, kalau mau jadi baik, dia baik, kalau dia jelek, dan kemudian bisa berakhir kematian. Nah, TBC itu masa inkubasinya, kalau si COVID tadi 5-14 hari, inkubasi itu dari kuman masuk sampai dia timbul gejala gitu ya. TBC itu tertularnya itu bisa menyebabkan kita positif terinfeksi TBC itu antara 2 minggu sampai 12 minggu. Sampai 3 bulanan gitu. Jadi bisa saja saya kontak pasien TBC sekarang, itu sakitnya 3 bulan lagi. Bahkan bisa 2 tahun lagi baru timbul gejala. Itulah di pasien anak yang saya tahu ya, beberapa pasien itu ada yang sakit TBC berat, TBC di tulang belakang gitu ya, sampai dia tidak bisa jalan. Terus pada waktu kita tanya, ada kontak dengan pasien TBC tidak? Oh ternyata ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu karena TBC. Ini salah satu contoh perjalanan penyakit TBC itu lambat, tapi dia bisa menyebabkan akibat yang fatal. Dan TBC itu bisa mengenai seluruh tubuh, tidak hanya di paru-paru saja, dia juga bisa ekstra paru. Jadi ada TBC otak, TBC selaput otak ya, TBC perut, TBC ginjal, TBC kulit, TBC tulang gitu. Sebenarnya mereka berdua ini sama bahayanya ya dok. Cuman yang perbedaannya adalah efek panjang dan perjalanan penyakitnya. Yang COVID itu cenderung akut gitu ya, cepat gitu. Kalau TBC itu kronis. Oh, tapi mereka berdua ini sama-sama airborne disease ya dok? Iya, penularannya lewat percikan air ludah begitu, sehingga entry point-nya itu di saluran napas. Nah, gejalanya sehingga gejalanya itu bisa batuk. TBC sama COVID sama-sama ada gejala batuknya, bisa dengan demam juga. Tapi batuknya COVID itu batuk kurang dari 7 hari. Kalau TBC batuknya lebih dari 2 minggu, gitu. Batuk baru 7 hari, TBC enggak ya? Oh bisa ya, bisa enggak, gitu. Kalau udah 2 minggu, oh kemungkinan TBC lebih tinggi lagi, gitu.
Lah kalau ini ya Dok, karena mereka tadi sama-sama lewat droplet ya Dok ya. Ketika mereka masuk nih Dok, ketika penyakitnya masuk, itu sebenarnya kita lebih mudah tertular penyakit TB atau COVID ya Dok? Karena mereka tadi sama kan? Ini nih sifat-sifat virus sama sifat bakteri itu membedakan kelompok risiko tinggi. Jadi ada orang-orang itu yang memang karena kondisinya terkait dengan kondisi kekebalan tubuhnya ya, kekebalan tubuhnya yang rendah itu, sehingga dia lebih mudah untuk terkena baik COVID maupun TBC. Nah, anak di bawah 2 tahun itu juga merupakan kelompok risiko tinggi untuk terkena TBC. Jadi kan beda sama si COVID. Ini karena pelajarannya ini 2 semester, Mbak. Agak Untuk lama mempelajari bakteri itu bagaimana, virus bagaimana respon imunnya dan sebagainya. Tapi prinsipnya seperti itu, dan TBC itu juga risiko tinggi itu adalah pada kelompok dengan komorbid, dengan DM. Itu juga berisiko tinggi untuk terkena TBC. Dengan keganasan kepada anak-anak itu juga berisiko tinggi, atau mereka yang menggunakan obat-obat yang menurunkan daya tahan tubuh itu juga berisiko tinggi untuk terkena TBC. Oh, I see. Berarti perbedaannya di kelompok resiko ya Dok ya? Ya mirip, tapi yang agak berbeda anak nih. Anak ini agak kebal terhadap COVID, tapi kalau di TB dia usia muda itu termasuk yang risiko tinggi. Tapi yang komorbid tadi kan sama sebenarnya. Nah, kalau untuk pencegahannya sendiri Dok, COVID sama TB ini tadi kan bisa lewat tracing ya kalau di programnya dokter ini sebenarnya dibarenginnya tuh di bagian mana sih Dok? Kok bisa bareng gitu? Ya, jadi kontak tracing itu kan prinsipnya kalau ada seorang, kita ketemu satu kasus indeks gitu ya, satu orang yang sakit TBC atau sakit COVID di suatu lokasi, misalnya di suatu rumah, dia sebagai penderita penyakit tersebut, itu kita sebut sebagai kasus indeks. Prinsip pada pencegahan penyakit menular, kan ini kita obati, kemudian orang-orang di sekitarnya ini kan berisiko tinggi. Mereka yang kontak erat dengan pasien tersebut karena penyebarannya lewat udara itu tadi, itu harus kita screening, memastikan bahwa mereka sakit COVID atau sakit TBC atau tidak. Prinsip dari kontak tracing pada TB dan pada COVID itu sama. Jadi kita mendatangi rumah, menycreening ya, melakukan screening apakah orang-orang yang kontak erat dengan pasien tersebut ada gejala COVID, ada gejala TB atau tidak. Kalau iya, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kalau terbukti sakit, kita berikan obat. Kalau tidak sakit, pada TBC itu kita berikan terapi pencegahan TBC kalau dia memenuhi syarat. Pada COVID itu terapi pencegahannya tidak ada. Tapi pasiennya kita isolasi, dia tidak kontak. Ya, pemberian vitamin-vitamin itu boleh saja, tapi seberapa efektivitasnya saya mungkin yang belum tahu ya, tapi belum banyak membaca tentang seberapa efektifnya mencegah penularannya itu. Jadi karena prinsipnya sama, kontak tracing pada TBC itu sudah dikenalkan sejak tahun 2006. Ya, kalau ini saya hafal karena ini tesis saya, S3 saya waktu itu melakukan kontak tracing pada anak. Nah, si kontak tracing TBC ini dulu hanya difokuskan pada anak di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TBC dan pada ODIF, orang-orang dengan HIV. Tapi sejak tahun 2020 itu rekomendasi WHO dan juga di program TB nasional, semua kontak serumah dengan pasien TBC harus dilakukan screening dan kalau terindikasi harus diberikan terapi pencegahan. Karena prinsip investigasi kontak atau kontak tracing pada TBC dan COVID itu sama, jadi seharusnya kontak tracing COVID itu bisa sekalian untuk dilakukan tracing terhadap TBC. Demikian pula sebaliknya, kalau kita melakukan kontak tracing TBC, tanyakan juga pada masa pandemi COVID ini, apakah mereka juga punya gejala. Jadi screeningnya itu hanya menanyakan ada gejala enggak gitu. Kalau sudah ada gejala, rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk pelacaan lebih lanjut. Jadi kalau kita
bersatu padu, berintegrasi program-program itu ya yang ngirit dan efektif gitu ya sekalian. Oh, oke oke. Jadi ini benar-benar definisi sambil menyelam minum air ya, Dok, ya? Ya benar-benar. Barengan banget tuh, ditanyain apakah ada gejala supaya bisa diobati ya, Dok, ya, ketika kontak tracing. Oke, jadi semoga dengan program ini angka TB di Indonesia itu bisa menurun ya, Dok, ya? Amin amin. Tapi kalau Ya. menurut dokter pribadi nih, sebenarnya kontribusi apa yang diharapkan dari Zero TB Jogja untuk membantu pemerintah mengeliminasi TB di tahun 2030? Jadi karena kami ini adalah masih skup kecil ya, skup kecil, target kami itu pada waktu awal ini hanya di 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Nah, kita targetnya akan menurunkan angka kejadian TB 50% dalam waktu 5 tahun. Jadi nggak muluk-muluk gitu. Jadi kita temukan kasus sebanyak-banyaknya pada 1-2 tahun pertama ini, nanti dampaknya akan kita lihat dalam 3 tahun berikutnya. Karena nggak bisa nih kita mengevaluasi program yang kami lakukan sekarang, terus harapannya sekarang langsung turun, nggak. Sekarang ini adalah waktunya menemukan kasus yang sebanyak-banyaknya, sehingga beberapa tahun ke depan mestinya angka kejadiannya akan lebih rendah, bukan karena pasiennya tidak ditemukan, tetapi karena memang sudah tidak ada pasiennya. Itu target kami jangka pendek menengah ya, jangka menengah dan dalam skupnya di Jogja. Target lebih panjangnya lagi, itu sebenarnya kalau kami sudah mempunyai pola yang baik, menunjukkan hasil yang efektif, itu ingin membagi ini ke teman-teman di provinsi lain, menyampaikan konsep ini untuk kemudian direview bersama-sama oleh para pakar-pakar TBC di Indonesia ini untuk dijadikan model bagaimana nanti kita bisa melakukan percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Yang kami lakukan di Jogja ini belum final dan juga mestinya kalau nanti akan diaplikasikan di tempat lain mungkin juga tidak pas, sehingga perlu masukan dari external reviewer gitu ya. Kita melakukan seperti ini, hasilnya di Jogja begini. Nah, kira-kira nih kalau mau dinasionalkan itu mari kita review bersama-sama dan sangat ingin gitu ya diberikan masukan dan kritikan gitu. Menarik banget, beneran deh, Dok. Semoga keinginan dan juga impian dari proyek ini bisa terlaksana dengan baik dan juga nanti mungkin bisa skopnya secara nasional ya, Dok, ya? Ya, ya, amin, amin, Amin amin. amin amin. Mungkin Pak Jokowi dengerin podcast mungkin ya lirik nih kita. Kayaknya iya. Kayaknya iya ya, Dok, ya? Yakin. Yakin pasti. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir, Dok, dari saya. Sebelum kita closing, boleh saya rangkum sedikit obrolan kita Silakan, ini? ya. Jujur menarik banget, Dok. Mulai dari tadi kita kenalan dulu dengan Dokter Rina dan juga ceritanya kenapa bisa berkecimpung di program Zero TB ini. Kemudian Zero TB ini ternyata kegiatan yang komprehensif, yaitu kita harus menemukan, mengobati, dan juga mencegah, dan juga berinovasi, yaitu kita search the patient dengan active case finding, yaitu terjun langsung ke lapangan. Karena ternyata di Indonesia ini masih banyak loh missing case-nya. Dan baru 60% yang ketemu. Case finding ini kita secara aktif pakai BIS. Ada ronsennya, kemudian kita terjun langsung ke masyarakat dan juga secara masif kita lakukan. Start small, think big. Bahkan yang dari dulu mulai dari nggak ada dana, kemudian mulai difasilitasi hingga saat ini berlangsung dengan baik. Kemudian sebenarnya COVID dan TB ini tuh sama-sama bahayanya, tidak bisa dibandingkan. Dan ini juga adalah tanggung jawab bersama untuk semua sektor di Indonesia, untuk semua warga negara di Indonesia, dan tidak pandang umur. Jadi Sobat Dropmed yang usia masih muda nih, ayo bangun. Ini tanggung jawab kita bersama loh, kita harus sadar gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Betul sekali. Oke. Terima kasih banyak untuk Dokter Rina sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dan juga membahas pembahasan yang menarik banget untuk podcast hari ini, Dok. Ya, saya juga terima kasih Mbak Gisel dan teman-teman di Dropmed nih ya, kesempatan untuk sharing. Senang sekali. Mudah-mudahan Dropmed makin maju, podcastnya makin manfaat, makin keren. Ya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Dokter. Semoga Ya. episode kali ini juga bisa menjadi pengetahuan yang baru nih untuk Sobat Dropmed dan juga mendapat pemahaman yang lebih baik tentang
kasus TB di Indonesia. Thank you for listening dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. My name is Giselle and I'm checking out. Bye! Drop Talk.